Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Delvianti, NIM 120114246774 dari jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, ada guncangan yang kerap terjadi dan salah satunya adalah munculnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, kenapa sih terjadi pemberontakan itu? Baru saja merdeka beberapa tahun malah terjadi pemberontakan di Indonesia. Nah, penyebab pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 sampai 20 September 1948 ini adalah keinginan Musso untuk mendirikan pemerintahan Uni Soviet di Indonesia. Nah, Musso yang saat itu adalah pemimpin Partai Komunis menginginkan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila diganti ideologinya menjadi komunis. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Nah, ideologi ini merupakan cita-cita atau cara pandang seseorang atau kelompok yang ingin dicapai dengan segala cara. Selain itu, penyebab lainnya adalah dengan digantikannya Kabinet Amir Syafruddin menjadi Kabinet Hatta. Karena muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir akibat didatanginya perjanjian Renville. Nah, singkatnya pemberontakan tersebut gagal karena PKI tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Nah, selain itu, untuk menupas pemberontakan tersebut, maka pemerintah juga melakukan operasi militer di bawah pimpinan Nasution. Nah, operasi militer tersebut berhasil dalam menupas PKI. Musuh Munawar tewas, Amir Syafruddin ditangkap, dan Adit kabur. Dengan begitu pemberontakan PKI Madiun berakhir. Nah, yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII. Nah, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia, atau biasa orang sebut dengan pemberontakan DI atau TII. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberontakan yang satu ini terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Nah, DI atau TII ini sebagai pemberontakan di Indonesia hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan Islam. Nah, ide dasar dari munculnya DI atau TII ini berawal dari Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, nah, yang menginginkan untuk membangun negara Islam di Indonesia. Nah, ide tersebut pun ia realisasikan dengan didirikannya NII pada 7 Agustus 1949. Nah, meskipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, namun DI atau TII ini tetap minim di dukungannya. Nah, hal itu dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh DI atau TII dan perilaku yang tidak menghargai budaya masyarakat setempat. Nah, siapa sih tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pemberontakan yang satu ini tidak terjadi di satu tempat saja selain di pusatnya. Nah, yaitu Jawa Barat dan dipimpin oleh Kartosoewirjo. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Tengah, nah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, hingga Aceh. Nah, yang ketiga yaitu pemberontakan APRA. Nah, pemberontakan ini yang pernah terjadi di Indonesia selanjutnya yaitu APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, gerakan yang satu ini terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Nah, pelopornya adalah mantan kapten dari pasukan KNIL yaitu Raymond Westerling. Nah, ia merupakan mantan kapten Belanda yang dibiayai oleh Jenderal Simon Hendrik
ekspor untuk memantik kudeta pro Belanda di Bandung. Nah, selain itu orang-orang yang anti republik juga ikut mendanai pemberontakan tersebut. Nah, karena ada dana yang terkumpul, maka Westerling merekrut banyak orang berpengalaman, termasuk mantan KNIL untuk membangun milisi yang bernama APRA. Bahkan Sultan Hamid II, Sultan Pontianak ke-7 juga turut membantu Westerling karena setuju dengan ide-idenya. Baru pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum kepada pemerintah RIS untuk menghargai daerah-daerahnya. Terutama Pasundan. Pada tanggal 23 Januari 1950 dimulai teror pemberontakan di Bandung. Tidak hanya pemberontak terhadap Indonesia, Westerling juga mengirimkan pasukan ke Jakarta buat menangkap Presiden Soekarno, tetapi gagal. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi Dwikora dan Trikora. Yang keempat yaitu pemberontakan Andi Aziz. Seperti apa sih peristiwa pemberontakan Andi Aziz ini? Sebelum kita bahas dulu mengenai siapa itu Andi Aziz. Andi Aziz ini merupakan mantan perwira KNIL yang memberontak di Makassar pada April 1950. Menurut Andi Aziz, negara Indonesia Timur atau NIT tidak boleh bersatu dengan NKRI. Alasannya, pembangunan di daerah akan kurang diprioritaskan dibandingkan dengan pembangunan yang ada di pusat pemerintahan, yaitu Pulau Jawa. Pemberontakan yang satu ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dari tanggal 5 hingga 15 April 1950. Pada tanggal 5 April 1950, Andi Aziz dan pengikutnya menyerang daerah-daerah pertahanan APRIS di NIT. Mereka juga meminta pertanggungjawaban APRIS yang dianggapnya telah mengganggu keamanan di NIT. 3 hari setelah penyerangan tersebut, Andi Aziz diberikan waktu 4 hari untuk melapor kepada pemerintah Republik Indonesia mengenai penyerangan tersebut dan harus mengakhiri pemberontakan tersebut. Namun pemberontakan harus berlanjut hingga tanggal 15 April 1950. Pemberontakan yang satu ini baru bisa reda ketika pemimpin pemberontakan Andi Aziz ditangkap pada 15 April. Meskipun setelah penangkapan Andi Aziz ini, pemberontakan masih terus berlanjut. Namun berat rasanya kalau pemimpin mereka tidak ada. Akhirnya pemberontakan tersebut dengan mudah ditumpas dengan pengakuan bersatunya NIT ke NKRI pada 21 April 1950. Yang selanjutnya yaitu pemberontakan RMS. Pemberontakan di Indonesia selanjutnya adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Ini juga merupakan gerakan separatis. Apa itu gerakan separatis? Singkatnya gerakan separatis ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh orang atau golongan yang menghendaki adanya pemisah diri dari sebuah persatuan. Jadi RMS ini adalah peristiwa di mana sebagian dari wilayah Indonesia melakukan gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Apa yang membuat Maluku Selatan ingin pisah dari Indonesia? Peristiwa ini bermula dari beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu adanya ketidakstabilan pemerintah yang saat itu berbentuk federal. Yang kedua yaitu ketegangan yang terjadi antara personel APRIS dan KNIL. Yang selanjutnya yaitu adanya keinginan dari pihak RMS untuk mempertahankan bentuk negara yang federal. Bila dibilang pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pemberontakan Andi Aziz, Christian Robert Stephen Soumokil merupakan sekutu Andi Aziz dalam melawan NKRI. Soumokil memberontak dengan memproklamasikan RMS
pada tanggal 25 April 1950. Nah, tujuan utama Somokil ini adalah untuk memisahkan Maluku Selatan yang terdiri dari Ambon, Buru, dan Seram dari NKRI. Nah, untuk menjawab itu, awalnya pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur diplomasi. Pemerintah mengirim Johannes Laimena, termasuk orang Maluku itu sendiri, untuk mewakili NKRI. Namun, upaya tersebut ditolak oleh RMS. Nah, akhirnya pemerintah mengirim APRIS yang dipimpin oleh Alex Kawilarang untuk mengamankan RMS berserta bisa mendukung Andi Aziz. Nah, pada masa itu Ambon sudah berhasil dikuasai oleh APRIS pada November 1950. Namun RMS masih tidak mau menyerah hingga akhirnya RMS baru ditumpas pada tahun 1963 setelah Somokil ditangkap pada tanggal 12 November 1963. Nah, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 12 April 1966. Nah, perlu kita ketahui bahwa RMS masih aktif hingga saat ini. Namun mereka kini dalam pengasingan di Belanda. Nah, pemberontakan selanjutnya yaitu pemberontakan PRRI. Nah, PRRI ini merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusi Republik Indonesia. PRRI ini pertama kali diproklamasikan pada tanggal 17 Februari 1958 oleh Ahmad Hussein dengan Perdana Menterinya adalah Safarudin Prawiranegara. Peristiwa pemberontakan ini di Indonesia yang satu ini terjadi karena adanya ketidakadilan yang diterima daerah dari pusat. Nah, orang-orang daerah merasa kurang puas atas lokasi dana pembangunan yang pemerintah pusat berikan. Nah, bisa tebak apa yang terjadi. Untuk melampiaskannya kekecewaannya, beberapa pihak di daerah membentuk dewan-dewan daerah, antara lain Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dan Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh beberapa petinggi tentara di sana. Nah, yang terakhir yaitu pemberontakan Permesta. Selain adanya proklamasi PRRI ini, ternyata api pemberontakan tersulut juga di daerah lain seperti Indonesia bagian timur. Nah, saat itu munculnya sebuah gerakan perjuangan rakyat semesta atau Permesta pada tahun 1958 sampai 1961. Meskipun PRRI ini dan Permesta merupakan dua pemberontakan yang berbeda, namun keduanya merupakan sekutu dengan tujuan dan latar belakang yang sama. Nah, yaitu menginginkan otonomi karena ketimpangan pembangunan antara daerah pusat pemerintahan. Nah, anggota PRRI ini dan Permesta juga cukup banyak. Beberapa di antaranya yang terkenal berjuang demi mempertahankan NKRI adalah Alex Kawilarang dan Safarudin Prawiranegara. Bahkan mereka juga didukung oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Tokoh yang memimpin Permesta adalah Letkol Vente Sumual. Nah, sejak tanggal 2 Maret 1957 dia memproklamasikan adanya Permesta. Secara terang-terangan, gerakan ini melakukan banyak aksi menentang tentara Indonesia. Nah, awalnya pemberontakan ini hanya menuntut pemerataan pembangunan. Jadi tidak ada niatan untuk lepas dari NKRI. Hingga kemudian pemberontakan ini ditunggangi oleh Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan dengan ditembak jatuhnya sebuah pesawat di perairan Ambon. Dan ternyata pilotnya adalah seorang berkebangsaan Amerika bernama Alan Pope. Meskipun Permesta mendapatkan bantuan dari negara-negara lain, namun Indonesia tetap tidak mau kalah.
Nah, pemberontakan ini akhirnya ditumpas dengan cara operasi militer. Meskipun begitu, Soekarno tidak memberikan hukuman pada mantan anggota Permesta, justru mereka diberikan amnesti atau pengampunan. Baiklah, itulah video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.